wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Eh, Teteh-teteh semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi eh, mengenai wanita muslimah dan kewajibannya terhadap masyarakat. Sebelumnya, kalau misalnya teteh-teteh ada bukunya, ini bisa dilihat ya di halaman 273. Dan ini Masya Allah kalau misalnya teteh-teteh lihat, turunan dari judul ini itu banyak sekali gitu teh subjudulnya. Nah di sini saya akan menyampaikan beberapa aja, karena nggak mungkin kalau misalnya disampaikan seluruhnya dengan waktu yang uh, ya yang ada. Langsung aja ya teteh-teteh. Wanita muslimah dan kewajibannya terhadap masyarakat. Nah, wanita muslimah sebenarnya ini eh, sama seperti dengan laki-laki muslim juga memiliki kewajiban untuk membawa risalah dalam kehidupan. Artinya, kita mungkin teteh-teteh semuanya udah tahu juga ya, salah satu kewajiban manusia atau salah satu hal yang melekat ketika manusia itu diciptakan adalah tugasnya untuk menjadi khilafah. Artinya di situ eh, dalam menjalani kehidupannya manusia itu udah diemban kewajiban ya bagaimana hidup dengan cara yang baik gitu, dengan syariat-syariat agama yang baik. Ya. Sebagai pembawa risalah dalam kehidupan, manusia ini secara umum termasuk wanita muslimah ini dituntut harus memiliki sifat sosial, dinamis, memberikan pengaruh terhadap masyarakatnya dengan catatan uh, keadaannya memungkinkan dan keluarganya mengizinkan ia untuk melakukan hal-hal yang seperti itu ya, misalnya tadi bersosialisasi, terus melakukan aktivitas yang dinamis dan juga dapat memberikan pengaruh. Nah, sebenarnya untuk kewajiban terhadap masyarakat ini dirangkum secara sepenuhnya itu dalam konsep akhlak mulia. Ya, mungkin teteh-teteh nggak asing ya. Uh, Akhlak mulia ini adalah salah satu konsep yang diciptakan oleh Islam, di mana manusia atau Muslim itu ketika dia berlaku atau melakukan sesuatu itu ada aturan-aturannya yang sudah tetapkan dalam syariat Islam. Nah, akhlak mulia ini memiliki manfaat atau memiliki pada petunjuk agama yang menjadikan akhlak tersebut sebagai dasar dan nantinya akan menjadikan akhlak tersebut berbuah amal kebaikan kita di akhirat. Jadi konsep akhlak mulia ini sebenarnya udah ada gitu, tinggal kitanya aja mau belajar atau enggak soal akhlak mulia ini. Nah, terus ini juga dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW itu selalu meminta atau berdoa kepada Allah supaya akhlak mulia ini bisa diberikan, karena nggak mungkin kita bisa memiliki akhlak mulia tanpa ada ridho atau kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi Nabi Muhammad itu walaupun kita udah tahu ya akhlaknya, masya Allah Subhanallah benar-benar tinggi, tapi Nabi Muhammad itu selalu berdoa kepada Allah dengan doa Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, Engkau telah memperindah ciptaan pada diriku, maka perindahlah akhlakku. Jadi orang yang sekeren Nabi Muhammad aja gitu, yang akhlaknya udah benar-benar sempurna, masih terus minta sama Allah supaya disempurnakan lagi akhlaknya, apalagi kita ya teteh-teteh yang ya jauh gitu kalau misalnya dibilang apakah sudah memiliki akhlak mulia atau belum. Nah, di antara akhlak mulia itu eh, beberapanya itu ada di antaranya malu, sabar, lemah lembut, pemaaf, toleran, jujur, dapat dipercaya, istiqomah, dan bersih hati. Nah, di antara akhlak mulia yang insya Allah saya akan bahas kali ini itu ada 4 poin teteh-teteh dari begitu banyaknya. Ini saya agak sempat hitung ada berapa di sini. Yang pertama,
Ini saya cek ya teteh-teteh punten. Menjauhi kemunafikan. Nah, kenapa saya pilih ini? Karena bahasanya cukup menarik ya teteh-teteh. Nah, di sini walaupun judulnya menjauhi kemunafikan, tapi yang dibahas ini adalah hukum ketika kita memuji seseorang. Nah, Nabi Muhammad SAW itu sangat uh, tidak suka gitu terhadap orang yang memuji seseorang di depan orangnya. Nah, kenapa? Karena dikatakan pujian itu dapat mengakibatkan seseorang yang memujinya itu bisa jadi dia melakukan sifat munafik. Karena bisa jadi apa yang dia katakan itu nggak seluruhnya ada gitu, nggak seluruhnya fakta, tapi ada bumbu-bumbu yang emang dia katakan tanpa sengaja dan dilebih-lebihkan. Terus eh, selain itu memuji seseorang di depannya itu akan membuat orang yang dipuji itu tidak sadar akan merasa besar gitu, akan merasa sombong. Jadi Nabi Muhammad SAW itu tidak menganjurkan untuk memuji seseorang di depan orangnya langsung. Adapun kalau misalnya harus memuji seseorang di depannya langsung, nah Nabi Muhammad SAW ini mencontohkan barang siapa di antara kalian harus memuji, maka katakanlah aku kira si Fulan ini adalah orang yang terbaik dan Allah adalah yang berhak menilainya. Jadi ini ditunjukkan supaya orang-orang Muslim itu terjauh dari terjauhkan dari sifat tinggi hati. Karena kalau misalnya uh, saling memberikan pujian itu udah jadi hal umum, orang itu lama kelamaan akan merasa dirinya ini tinggi gitu, akan merasa dirinya itu lebih dari siapapun. Dan kalau misalnya dibiarkan, nanti generasi umat Muslim ya akan lama-lama hancur gitu. Karena pernah terjadi juga ya ketika pas zaman uh, Turki Utsmani itu ketika Turki Utsmani menjadi salah satu kesultanan terbesar di dunia pada waktu itu, tapi harus mengalami kehancuran karena salah satu penyebabnya itu adalah pasukan tentaranya yang dulu itu selalu menang dalam perang salib itu terlalu sering dipuji dan merasa tinggi hatinya. Nah, yang kedua itu adalah menghias diri dengan rasa malu. Nah, mungkin teteh-teteh juga udah sering mendengar ya, kalau misalnya dalam Islam itu hal unik yang eh, sering diajarkan itu adalah akhlak memiliki rasa malu. Mungkin kalau misalnya dari agama-agama yang lain itu kayaknya jarang banget gitu. Orang itu harus punya rasa malu. Bahkan kebanyakan dalam hal-hal umum gitu, dalam pelajaran-pelajaran umum dan lain-lain, orang itu pasti dituntut supaya ayo berani, jangan malu-malu. Nah, tapi di Islam ini menariknya itu ada sifat malu yang harus dipertahankan. Nah, malu, sopan, halus perasaannya, tidak berkata dan berbuat sesuatu yang menyakiti orang lain dan menjatuhkan martabat itu adalah salah satu perangai yang baiknya dimiliki oleh seorang wanita muslimah. Nah, sebagaimana dalam hadis Nabi yang mengatakan bahwa iman itu terdiri dari 61 sampai 69 cabang. Yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah. Ini jelas ya teteh-teteh. Yang pertama rukun iman itu kan percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nah, salah satu eh, cabang iman itu adalah rasa malu. Nah, kenapa? Karena malu ini bisa menghalangi sesuatu yang bertentangan dengan syariat itu eh, bisa menghalangi sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam. Jadi kalau misalnya kita punya rasa malu ketika hendak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat, itu akan menjauhkan kita dari sifat dosa tersebut. Ah, malu ah, isinnya juga bukan cuman karena dilihat sama orang, tapi malu juga ketika perlakuan kita itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, malu ini juga bisa menjauhkan kita dari pergaulan yang tidak baik dan menyimpang. Apalagi kalau misalnya kita lihat sekarang ya, banyak banget orang-orang perkumpulan-perkumpulan yang mereka melakukan sesuatu yang eh,
sudah tidak ada rasa malu gitu di dalamnya. Kayak kalau misalnya teteh-teteh, punten ya, ada scroll TikTok atau misalnya lihat di video short itu suka ada joget-joget dan lain sebagainya. Itu banyak banget ya, bahkan saya juga gitu sebagai seorang guru kadang suka lihat kok sekarang gurunya aja TikTok kan gitu, sedikit-sedikit harus TikTok kan, challenge dan lain sebagainya. Jadi nih ararisin gitu liatnya juga. Terus yang ketiga itu memiliki sifat penyayang. Nah, wanita muslimah yang baik itu akan memiliki sifat penyayang karena ia paham dengan ia memberikan kasih sayangnya kepada orang-orang di sekitarnya, dia akan mendapat rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi teteh-teteh ini salah satu hukum yang apa ya? Salah satu hukum yang terdapat dalam Islam itu ada juga dalam salah satu hadis hadis ya. Irham man fil ardi, yarhamka man fis sama. Jadi sayangilah apa yang ada di bumi, maka yang di langit akan menyayangimu. Jadi teteh-teteh supaya kita dapat kasih sayang Allah, kita itu harus sayang dulu sama makhluk ciptaan Allah. Jadi bukan kita nunggu Allah sayang kepada kita dulu, baru kita bisa sayang ke orang lain. Tapi kita harus bisa sayang dulu sama orang lain, baru nanti Allah kasih balasannya. Jadi, Masya Allah ya, jadi Allah itu mengajarkan kita gimana sih caranya supaya kita bisa menyayangi apa yang ada di sekitar kita. Nah, ini juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW, karena Nabi Muhammad ini udah jelas ya, beliau itu uh, sangat amat penyayang. Gitu. Salah satunya dicirikan dengan Nabi Muhammad ini selalu uh, mencium putra-putrinya dan cucu-cucunya. Bahkan sahabat Nabi itu pernah ada yang berkata kepada Nabi, eh, saya itu nggak pernah nyium anak-anak saya gitu. Jadi si orang ini tuh heran kenapa Nabi Muhammad selalu mencium anak atau cucu-cucunya. Nah, Kak, Nabi Muhammad bahkan langsung berkata, celakalah kalian yang tidak pernah mencium anak-anak kalian. Artinya di situ Nabi Muhammad SAW mencontohkan apa ya, pentingnya menunjukkan kasih sayang apalagi untuk orang-orang terdekat gitu. Seperti keluarga. Ya walaupun susah ya. Bahkan mungkin kita juga jarang mungkin ya ada kasih sayang yang benar-benar ditunjukkan seperti itu dengan orang tua kita. Tapi Nabi Muhammad udah mencontohkannya. Mungkin kalau sekarang itu kan uh, sempat ketren ya teteh-teteh love language atau bahasa cinta. Nah, Nabi Muhammad itu mencontohkan kelima-limanya bahasa cinta ini dalam tingkah lakunya. Salah satunya tadi ya yang mencium cucunya. Itu kan masuknya ke physical touch ya teh. Jadi uh, seenggaknya gitu ke anak-anak kita, ke keluarga kita harus ditunjukkan karena ya Nabi Muhammad contohnya kayak gitu. Nah, selain kepada manusia, Nabi Muhammad juga mencontohkan sifat kasih sayang ini kepada hewan di sekitar kita karena di setiap hati yang basah itu ada sedekah. Jadi setiap makhluk hidup yang ada di bumi itu berhak mendapatkan kasih sayang dari kita. Nah, oke. Itu ya tete-tete. Terus yang keempat, yang terakhir yang saya sampaikan dari bab ke-9 itu adalah berbuat sesuatu yang bermanfaat dan menjauhkan mereka dari bahaya. Nah, ini jelas ya. Jadi, melakukan sesuatu yang bermanfaat dan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Atau mungkin kita sering dengar konsepnya dengan amar ma'ruf nahi munkar ya. Jadi, ini ada dijelaskan dalam salah satu hadis bahwa setiap muslim itu wajib bersedekah. Nah, bersedekah itu selain dengan harta, itu bisa juga dengan uh, melakukan sesuatu yang bersifat membangun gitu, yang bermanfaat, misalnya melakukan kebaikan kepada orang yang membutuhkan pertolongan kita, atau misalnya membuang sampah sembarangan karena itu membuang sampah sembarangan.
tidak membuang sampah sembarangan gitu dan menjaga kebersihan itu adalah salah satu contoh kebaikan yang sederhana tapi bisa jadi sedekah buat kita gitu. Ada pahala di dalam sana. Nah, kalaupun masih tetap nggak bisa, dalam hadis itu dijelaskan eh, minimal tidak apa namanya, jika tidak bisa seenggaknya mencegah untuk berbuat kejahatan. Jadi dalam Islam itu selalu ada pilihan kalau misalnya kita tidak bisa aktif, ya seenggaknya kita yang pasif itu bisa mencegah kejahatan atau meminimalisir keburukan, yaitu dengan cara ya udah kita tadi ya mencegah diri kita sendiri untuk melakukan kejahatan atau membuat kerusakan. Ya minimal kitanya, kalau kitanya nggak bisa nyuruh orang lain buang sampah pada tempatnya gitu, kitanya sendiri yang jangan sampai buang sampah sembarangan. Mungkin segitu aja teteh-teteh dari saya materinya ya tadi tentang uh, wanita muslimah dan kewajibannya terhadap masyarakat. Jadi tadi saya ambil garis besarnya itu tentang kewajiban memiliki akhlak mulia, terus ada tentang menjauhi kemunafikan, menghias diri dengan rasa malu, memiliki sifat penyayang, dan berbuat sesuatu yang bermanfaat dan menjauhkan bahaya dari mereka. Itu aja yang bisa saya sampaikan, teteh-teteh. Dikembalikan lagi kepada Tayin. Terima kasih perhatiannya, teteh-teteh. Iya, sama-sama teteh. Sama-sama teteh. Sama-sama teh Gina. Ya, alhamdulillah. eh Materi hari ini ya sejujurnya luas banget ya, betul kata Teh Gina. Tapi tadi Teh Gina sudah bisa merangkum gitu ya inti-intinya dan poin-poinnya dan dapat dipahami poin per poinnya gitu ya. Nah, mudah-mudahan Teteh-teteh juga bisa memahami poin per poinnya ya. Eh, nah, sekarang tiba waktunya refleksi ya Teteh-teteh. Mangga Teteh-teteh boleh menyampaikan refleksinya. Boleh Teh, mangga Teh. Siapa dulu yang mau menyampaikan? Mau ditunjuk aja? Tunjuk aja ya. Kayak dimulai dari Teh Meme. Mangga Teh Meme. Ya Teh, tadi ya yang ditangkap dari pembahasan Teh Gina, Masya Allah ya, tanggung jawab kita gitu wanita kepada masyarakat itu benar-benar gede sebenarnya. Tapi yang aku garis bawahi dari semuanya itu gini, apa ya? Jadi kita fokus aja cari atau untuk mendapatkan cinta dan sayangnya Allah, insya Allah gitu pasti makhluk-makhluk Allah juga bakalan sayang ke kita gitu. Gitu sih intinya. Hmm, ya. Jadi Teh Meme lebih ke apa ya? Mengedepankan uswah dan kuduah ya supaya orang-orang bisa melihat kasih sayang Teh Meme kepada masyarakat, bentuk perhatian Teh Meme kepada masyarakat. Nanti kalau masyarakat menyayangi, masyarakat menilai, masyarakat juga menilai dan nantinya kalau mereka merasakan bisa memberikan umpan balik kepada Teh Meme seperti itu ya. Oke, lanjut. Selanjutnya tadi Teh Meja. Yang kedua masuk, mangga Teh Meja. Makasih. Kalau dari aku, yang aku tangkap tadi dari materi Teh Gina itu, kewajiban kita sebagai muslimah, khususnya kepada masyarakat adalah, ya tadi yang kata Teh Meme betul, dari memperbaiki dulu hubungan kita dengan Allah gitu. Nah kalau aku, eh, kita tuh sebagai apa sih pembawa risalah yang bukan pembawa risalah. Jadi harus melakukan aktivitas sosial dengan masyarakat itu berhubungan, tetapi dengan mengedepankan akhlak yang mulia tadi yang dicontohkan oleh Rasulullah gitu aja sih.
Oke, baik. Berarti poin dari Teh Meisya adalah kita sebagai makhluk sosial punya kewajiban untuk bersosialisasi, bermasyarakat, dan saling menyayangi dalam masyarakat itu, saling menyayanginya dalam hal kebaikan yang kita kerjakan dalam kegiatan-kegiatan sehari-hari kita gitu ya. Oke, terima kasih Teh Meisya. Kemudian selanjutnya Teh Tiara, mangga Teh Tiara. Baik, terima kasih Taiin. Dari materi yang Teh Gina sampaikan yang bisa Tiara pahami, kan itu tanggung jawab muslimah terhadap masyarakat. Tadi salah satunya yaitu harus mempunyai rasa malu dan harus mempunyai rasa kasih sayang kepada semua makhluknya gitu ya. Ya, yang Tiara tangkap sih bahwa untuk apa ya? Jadi untuk bisa melakukan tanggung jawab itu sendiri, ya benar tadi kita harus kata Teh Meme, kita harus punya apa ya? Hubungan yang baik dulu sama Allah dan tercerminkan dari sikap dan akhlak kita gitu. Salah satunya itu tadi mempunyai rasa malu. Kalau misalnya kita sendiri tidak mempunyai rasa malu, ya mungkin apa ya, kita tidak akan bisa gitu untuk menjadi apa ya, uswah gitu atau sebagai contoh yang baik di masyarakat. Salah satunya itu yang tadi mempunyai rasa malu dan kita juga tadi benar sebagai makhluk yang sosial, yaitu tadi apa sih, kita harus mempunyai rasa kasih sayang kepada semuanya, semua makhluk gitu ya, baik itu kepada manusia maupun kepada binatang, tumbuh-tumbuhan gitu ya, alam sekitar. Nah, itu sih, jadi intinya mah emang harus apa ya, hubungan kita itu harus baik dulu kepada Allah dan dimulai dari diri sendiri gitu untuk menjadi uswah bagi yang lainnya. Mungkin itu Teh. Oke, baik. Terima kasih. Teh Tiara tadi setuju ya dengan pernyataan Teh Meme dan Teh Meisya bahwa kita harus baik kita itu harus lengkap gitu ya. Baik kepada Allah, kemudian baik kepada Allah dengan ibadah yang kuat dengan ibadah dan keyakinan yang kuat kepada Allah, kemudian baik kepada diri sendiri dengan menjaga diri kita dari kejelekan-kejelekan dan kemudian kita baik kepada orang lain untuk menanamkan uswah dan teladan yang nantinya pasti akan mereka tiru. Oke, terima kasih Teh Tiara. Selanjutnya dari Teh Ilsa, mangga Teh Ilsa. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dari Ilsa sih, ringkasannya wanita muslimah itu kan merupakan makhluk sosial. Tidak hanya seorang wanita, semua manusia juga merupakan makhluk sosial yang hidupnya itu pasti saling membutuhkan satu sama lainnya. Dan dari manusia ini dari masyarakat ini kita sebagai manusia juga banyak melakukan interaksi dan oleh karena itu tidak bisa dipungkiri juga bahwa sebagian besar mungkin hal yang membuat kita mendapatkan pahala atau hal yang membuatkan kita kejelekan ataupun dosa sumbernya dari perlakuan kita terhadap mereka atau interaksi kita terhadap mereka. Maka oleh karena itu kita sebagai muslimah yang sudah dicontohkan oleh Rasul untuk melakukan berinteraksi terhadap sesama manusia, masyarakat umum lainnya dengan contoh yang dengan contoh akhlak Rasulullah. Salah satu akhlak Rasulullah ini banyak sekali contohnya, baik dari perkataan ataupun perlakuannya. Kalau dari perkataan bisa berkata dengan jujur ataupun tidak memberikan kesaksian palsu, terus juga
memberikan nasihat jika diminta saran, terus kalau misalnya dari perlakuan, berbuat sesuatu yang bermanfaat ataupun tadi konsep amar ma'ruf nahi munkar. Dan banyak perlakuan-perlakuan Rasulullah yang sangat baik untuk dan wajib untuk kita sebagai muslimah untuk tiru gitu sih Teh. Kalau dari Elsa. Oke, baik. Terima kasih Teh Ilsa. Kalau Teh Ilsa lebih menekankan kepada eh, konsistensi akhlak kita sebagai seorang muslim dalam melakukan kebaikan ya dari segala aspek gitu ya. Dari segala aspek yang yang membuat orang lain itu merasa nyaman dengan apa yang kita lakukan gitu ya, dari segala lisan, perbuatan, ucapan, kemudian apa yang kita sampaikan kepada orang lain. Oke, terima kasih Teh Ilsa sudah menambahkan gitu ya. Oke, selanjutnya Teh Eli, mangga Teh Eli. Teh Eli masih di sini atau masih izin? Oke, sudah ada. Udah sedikit aja nih, mohon Oh maaf iya, ya boleh sambil Teh. tidurin aja. Ya, setuju banget lah dengan semuanya ya. Tapi singkatnya adalah bagaimana seorang muslimah itu tidak hanya membaguskan atau semakin meningkatkan kualitas hablum minallahnya, tapi juga hablum minanas ya. Sehingga keduanya sama-sama dia perbaiki gitu. Karena kalau misalkan hablum minallahnya bagus, tetapi hablum minanasnya dia jelek misalkan ya, itu rada dipertanyakan ya. Maksudnya pasti ada something wrong nih. Jadi yang bagus adalah peningkatan kedua-duanya. Hablum minallahnya oke, hablum minanasnya oke. Karena kita itu bermasyarakat. Sehingga ketika ingin menyampaikan apapun bentuk dakwahnya, dari perilaku kita, dari ucapan kita gitu, yang seperti dicontoh Rasulullah, itu mudah ketika kita sudah memperlakukan diri kita sebagai hamba dengan baik, kemudian memperlakukan diri kita dengan baik, dan memperlakukan orang lain dengan baik, termasuk masyarakat luas ya. Jadi ketika dakwah sekecil apapun, tapi aksi nyatanya sudah ada dalam diri kita, terus ke masyarakat, itu biasanya mudah langsung diterima gitu. Dan tentunya yang harus kita kedepankan adalah adab ya gitu. Adab sebelum ilmu. Apapun itu bentuknya. Tadi dikatakan ya, akhlak gitu ya. Karena akhlak atau attitude itu nomor 1 gitu ya. Perbaiki hal itu dulu, terus kemudian tadi setuju ya, kita sudah memperlakukan diri kita dengan baik, kemudian orang lain dengan baik gitu. Jadi ketika kita akan menyampaikan risalah Rasulullah, apapun itu, tentang keilmuan apapun itu gitu ya, yang menyangkut tentang aturan-aturan Allah, insya Allah akan mudah diterima gitu. Itu aja Teh, terima kasih. Oke, terima kasih Teh Eli. Teh Tira mangga bila pada izin ke belakang. Oke, ya Teh Eli menambahkan tentang adab sebelum ilmu. Oke, terima kasih ya Teh Eli. Ya, alhamdulillah teteh-teteh semuanya saling melengkapi. Saya senang sekali gitu ya. Antara satu dengan yang lainnya saling melengkapi dalam diskusi ini gitu ya. Oke, mungkin ada tambahan bukan tambahan sih, saya mah hanya merangkum apa yang teteh-teteh sampaikan gitu ya. Nah, betul sekali ya. Peran kita sebagai seorang muslimah di masyarakat itu adalah tugas dan kewajiban kita sebagai hamba yang Allah turunkan ke muka bumi, yang Allah sebut kita sebagai khalifah gitu. Jadi khalifah kita tuh adalah sebagai seorang pemimpin, bukan pemimpin dalam arti hal yang luas, ketua apa gitu, enggak, tapi memimpin diri sendiri gitu ya. Dalam memimpin diri sendiri, kita sebagai seorang khalifah punya tujuan punya misi besar gitu ya dalam menyampaikan dakwah Islam gitu ya. Ya makanya partner kita dalam kehidupan sehari-hari kita adalah masyarakat sebetulnya ya. Nah, betul sekali gitu ya.
karena partner kita adalah masyarakat, maka kita harus punya hubungan baik dengan mereka. Kita tidak boleh hanya bagus dalam ibadahnya saja, tapi dalam berhubungan dengan masyarakat tidak baik gitu ya. Dalam artian ada yang kita lakukan sehari-hari gitu ya. Adab adab sebelum melakukan sesuatu gitu ya, adab sebelum ilmu gitu ya. Kemudian itu tuh kan akan mencerminkan akhlak kita kan. Akhlak kita ketika adab saja sudah tidak baik dilihat oleh masyarakat, pasti nanti tuh berpengaruh gitu ya kepada penilaian masyarakat kepada kita. Walaupun tidak selamanya penilaian masyarakat itu benar gitu ya, tapi minimal kita istilahnya mah meminimalisir penilaian-penilaian tidak baik kepada kita gitu. Sebetulnya bukan hak kita, bukan hak kita. Tugas kita mah bukan istilahnya mah membuat masyarakat menilai kita baik, bukan. Tugas kita mah adalah yang tadi ya berperan di masyarakat dengan baik gitu, menjalankan peran kita di masyarakat dengan baik. Tadi juga udah disampaikan komplit sekali sama Teh Gina gitu ya. Kalau kita dalam masyarakat itu harus punya sikap yang istilahnya mah selaras gitu ya dengan apa yang pokoknya selaras antara hati, pikiran, perasaan, semuanya harus selaras. Tadi juga dijelasinnya munafik, kita tidak boleh bersikap munafik. Tidak boleh istilahnya mah melakukan sesuatu yang akan mencelakai orang dalam hal istilahnya mah kemaksiatan gitu ya, tidak boleh gitu ya. Kemudian juga tadi Teh Gina menekankan bahwa pentingnya rasa malu di masyarakat. Artinya, kita sebagai seorang muslim, itu tuh cermin banget sebetulnya ya. Apa yang kita lakukan di masyarakat itu pasti istilahnya mah berdampak banget gitu ke masyarakat. Entah berdampak positif, entah berdampak negatif. Contohnya di tadi kayak Teh Gina, kayak kita upload sesuatu di media sosial gitu ya, menyampaikan sesuatu, ngomentari sesuatu di media sosial itu pasti berdampak banget buat kita gitu ya. Pasti orang juga akan menilai kepribadian kita, akhlak kita dan lain sebagainya. Nah, makanya sebagai seorang muslim perlu banget hati-hati dalam istilahnya mah berpolah gitu, bertingkah laku di masyarakat. Terus gimana gitu ya cara membatasi diri kita? Nanti mungkin kita akan diskusi bareng-bareng ya, teteh-teteh. Terus tadi banyak lagi yang disampaikan oleh Teh Gina yang kayaknya kalau disampaikan satu-satu, kayaknya kita terlalu malam gitu ya, bisa terlalu malam. Tapi menarik sekali pembahasan segini kali ini. Nah, teteh-teteh ada satu tema diskusi malam ini. Tapi sebelum